Halo pemirsa Minimalis Garden, kita berjumpa lagi dalam episode yang lain tentang bagaimana kita membersihkan gulma atau tumbuhan-tumbuhan lain di dalam satu pot terhadap tumbuhan yang kita tanam. Banyak sekali hal-hal yang mengganggu. Biasanya tumbuhan yang yang tidak kita kehendaki itu tumbuh, dan memang itu hal yang wajar karena tanah apabila kita sudah sirami itu akan tumbuh dengan sendirinya tanaman-tanaman yang bisa jadi liar, apalagi kalau itu mengganggu tanaman kita. Ini sejenis bonsai yang saya temukan dalam perburuan saya. Sebuah akar yang tumbuh seperti menggumpal, seperti yang ada dalam gambar ini, yang Anda saksikan ini. Terkesan dia membentuk satu bentuk binatang, entah binatang apa itu, yang jelas itu sangat purba. Bonsai ini di sekitarnya ditumbuhi beberapa tanaman tumbuhan liar, dan satu tumbuhan sudah mengering, satu tunas sudah mengering. Bisa jadi ini harus saya cabut karena mengganggu penglihatan, juga keindahan sebuah bonsai. Seperti yang sering saya katakan, terserah Anda apakah sebuah tanaman itu yang tumbuh di sisi-sisi bonsai yang Anda tanam, yang Anda harapkan bisa menjadi bagus pertumbuhannya, akan Anda hilangkan seperti ini. Tapi kali ini memang saya harus menghilangkannya karena bonsai satu ini cukup langka. Sebuah tanaman yang berbuah berwarna coklat kecil-kecil. Kalau saya namakan ini sebetulnya tanaman ini menghasilkan satu sejenis tinta berwarna keunguan. Kalau mereka yang kreatif mungkin bisa menggunakannya tinta ini sebagai sebuah alat tulis, bisa jadi, atau alat untuk atau media untuk melukis, bahan untuk melukis, karena berwarna ungu. Cairan yang ada di dalam buah ini kecil-kecil, buah kecil-kecil ini
berwarna ungu dan sangat tentu saja alami. Dan kalau kita bisa menyimpannya hasil dari sebuah lukisan dari bahan ini, tentu saja bisa bertahan lama. Tanaman pengganggu ini tentu saja sangat mengganggu karena menutupi wajah daripada tanaman utama, maka harus saya potong, sebab kalau saya cabut terlampau berbahaya karena tanah akan ikut, sulit untuk dicabut, maka saya potong saja. Demikian juga satunya. Saya potong sengaja dengan ketinggian seperti ini agar nanti ketika dia mempunyai dedaunan, mempunyai perspektif, membantu perspektif keindahan bonsai ini. Ini juga demikian. Ini harus kita potong. Juga ini nah, kalau demikian halnya, apa yang kita lakukan ini ternyata membuat bonsai ini menjadi nampak, karakternya nampak bahwa dia adalah sebuah bonsai seperti bebatuan, tapi sebetulnya ini adalah satu akar yang sudah mengakar dan sudah menaun. Ini saya dapatkan dalam perburuan yang lain di sebuah ibu kota negara yang di tanah-tanah tertentu masih ada. Kita dapatkan tanaman yang kita bonsaikan. Ini harus kita potong. Daun-daun yang menguning, yang siap berguguran. Saya rasa harus seperti ini. Juga daun-daun yang gugur kita sisihkan untuk supaya tidak mengganggu perwajahan dari bonsai yang kita harapkan tumbuh dengan bagus ini.
juga ada satu binatang yang bergerak, kita lihat dan kita ambil. Saya ambil binatang ini, sejenis keong pengganggu. Biasa tampak akan lebih jelas dalam genggaman saya bonsai ini bersama potnya yang natural, alami, bisa menopang, saling membantu dalam memperlihatkan keindahan sebuah bonsai secara alami yang bisa jadi akan memenuhi harapan Anda untuk tumbuh. Saya melihat satu hal yang menarik dari bonsai ini. Satu tumbuh tangkai yang menjulur begitu ke atas dengan sehingga tumbuh seperti memayungi tubuhnya.